disebut ASIKMA Don Bosco adalah salah satu perguruan vokasi di Jakarta yang tentunya kami memiliki visi dan misi untuk selalu memberikan hasil yang terbaik dalam membentuk para sekretaris yang andal dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan di era globalisasi seperti saat ini. Dalam perkuliahan, para mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara akademik ataupun hard skill saja, tapi juga para mahasiswa dilatih secara soft skill-nya, sehingga mereka mampu menjadi seorang sekretaris yang profesional dan memiliki kepribadian yang excellent. ASIKMA Don Bosco telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam hal perekrutan karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan ASIKMA Don Bosco mampu bersaing dalam dunia kerja. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta yang sekiranya memiliki teman atau kenalan, kerabat, saudara, yang saat ini masih duduk di bangku kelas 12, ataupun mereka yang baru saja lulus tahun ini dari SMA atau SMK, yang masih bingung menentukan kemana ingin kuliah, kabar baik ini saya sampaikan bahwa ASIKMA Don Bosco telah membuka pendaftaran mahasiswa baru mulai September 2022. Untuk itu, kami mempersilakan bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta untuk menyebarkan kabar baik ini kepada mereka yang masih bingung ingin berkuliah di mana. Begitu sekilas tentang kampus kami. Agenda selanjutnya, saya mengundang Direktur ASIKMA Don Bosco, Bapak Dr. Andes Sulistiono MM, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Sulis, waktu dan jaringan kami persilakan. Terima kasih Kak Helis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di dalam jaringan ini untuk menyampaikan kata sambutan dalam webinar kali ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Penny Handayani, Magister Psikologi, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam webinar yang berlangsung kurang lebih 2 jam, nanti bersama Ibu Penny Handayani yang akan mengumpas tuntas masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu kekerasan seksual. Nah, sesuai dengan catatan dari Komnas Perempuan, kekerasan seksual terus-menerus mengalami peningkatan. Sekitar 12 tahun, selama 2021 sampai 2012 itu tercatat ada 4.336 kasus kekerasan. Nah, 2.920 diantaranya itu kekerasan seksual terjadi di ruang publik. Tahun 2013 itu sekitar 5.629 kasus, artinya setiap 1,5 jam itu terjadi 1 kasus kekerasan seksual. Nah, sementara akhir-akhir ini kita sering jumpai, sering temui, sering dengarkan dari media bahwa kekerasan seksual pelakunya itu justru orang-orang yang terdekat dengan korban. Di antaranya siapa? Di antaranya guru, dosen, ya, kemudian para ustadz, kemudian mahasiswa, termasuk siswa, itu pelaku-pelakunya. Korbannya tentu semuanya adalah perempuan dalam hal ini, ya. Dalam hal ini korbannya sebagian besar perempuan. Nah, maka sekali lagi yang sangat mengagetkan adalah korban yang kita dengar terakhir adalah siswi SD, ya. Korbannya atau pelakunya adalah teman-temannya sendiri. Nah, ini pengaruh karena kemajuan teknologi yang digunakan tidak dengan tepat. Ya. Nah, kami berharap melalui webinar ini kita semua menjadi sadar dan mengerti apa itu kekerasan seksual. Dan bagaimana kita menghindari, bahkan kita menolak kekerasan seksual itu sendiri. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan seksual di tengah masyarakat dan tidak ada korban-korban yang berjatuhan. Karena terus terang korban-korban kekerasan seksual itu sangat-sangat menderita, ya, yang tentu akan mengalami trauma akibat kekerasan tersebut. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada panitia yang sudah merancang
memprakarsai kegiatan ini. Dan tentu terima kasih kepada Ibu Penny yang sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar kali ini. Dan tidak lupa tentu saja terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa atas peran sertanya dalam webinar ini. Akhirnya selamat mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa berperan serta aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita untuk sungguh-sungguh membebaskan seluruh perempuan di Indonesia ini bebas dari kekerasan seksual. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulis atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan beranjak, saya akan memperkenalkan sekilas siapa narasumber dan juga moderator kita. Pada webinar kali ini kita akan membicarakan mengenai kekerasan seksual. Seperti yang sudah disinggung oleh Pak Sulis tadi, akhir-akhir ini tentu kita sudah banyak mendengar dan juga membaca di media, banyaknya berita-berita mengenai berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh berbagai kalangan. Walaupun dalam hal ini memang banyak menyasar pada anak-anak dan juga remaja. Untuk itu, kami mengundang pembicara kita, Ibu Penny Handayani, MPSI, yang akan ditemani oleh moderator kita, Kak Cindy Intan Pertiwi, mahasiswi tingkat 3 ASEKMA Don Bosco. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mengundang Kak Cindy Intan Pertiwi untuk mengambil alih jalannya webinar. Kepada Kak Cindy, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Elis. Yang kami hormati Bapak Sulistiono, Ibu Cecilia, Ibu Mike, Ibu Penny Handayani, Bapak Ibu guru dosen, staf karyawan, serta rekan-rekan mahasiswi. Selamat pagi, salam sehat, salam hormat, sukses untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Intan Pertiwi, saya mahasiswa tingkat 3 semester 5. Saya akan menjadi moderator untuk mendampingi narasumber kita yang akan membawakan presentasi hari ini. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar pengetahuan baru yaitu tentang kekerasan seksual. Selama webinar berlangsung, saya harap para peserta dapat menaati tata tertib yang sudah dibacakan oleh Kak Elis. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Penny Handayani, MPSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikolog di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, saya undang Ibu Penny Handayani untuk dapat mengaktifkan kamera dan audio agar dapat menyapa para hadirin. Selamat pagi, Kak Cindy. Iya, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk dapat hadir dan menjadi pembicara pada webinar hari ini. Sama-sama. Semoga kita semua sehat selalu ya Kak Cindy. Amin Ibu. Baik. Kembali saya ingatkan untuk para hadirin dapat memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun gagasan di kolom chat ya. Pastikan untuk mengubah sendernya menjadi everyone agar kita semua dapat membacanya dan dapat dibacakan juga oleh Ibu Penny, moderator dan operator. Jika ingin mengutarakan secara langsung pertanyaan partisipan, mohon menunggu hingga presentasi selesai. Nantinya akan ada sesi tanya jawab yang sudah kami sediakan. Baik, sekarang tiba saatnya, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Penny untuk dapat memulai presentasinya. Waktu dan jaringan dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Cindy. Pertama-tama saya mau menyapa dengan Pak Sulis, Ibu Vero, Ibu Sisil, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya ini Bapak Ibu mengundang saya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya juga ingin menyapa para panitia. Terima kasih atas kerja kerasnya nih. Saya yakin nih tadi malam kurang tidur semua nih. Demi hari ini. Kemudian saya juga mau menyapa selamat pagi Bapak Ibu rekan semua yang hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Sabtu-Sabtunya gitu ya. Sebentar untuk kita sedikit, saya mau menyebutnya diskusi. Sebagai, wah ini berita yang ada di lingkungan kita banyak sekali, kita akan diskusi tentang hal ini. Perkenalkan, nama saya Penny Handayani. Saya tipenya menolak tua nih Bapak dan Ibu. Saya nggak mau dipanggil Bapak Ibu, saya mau dipanggilnya Mbak Penny aja gitu ya, biar nggak beda jauh sama Kak Cindy. Nah nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo ya Kak Cindy ya. Iya, boleh Ibu. Silakan. Boleh Mbak, maaf. Ya tuh kan udah kepleset, baru mulai udah kepleset gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang ada di Zoom ini, jika nanti ingin berdiskusi, kemudian berbagi cerita atau berbagi pengalaman, mendampingi ataupun menjadi korban, semoga saya tidak ada yang sharing sebagai pelaku ya, gitu ya. Semoga kita bisa menjadi upgrade gitu ya, bahwa isu ini ada di sekitar kita gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bingung, ini kekerasan bukan ya? Atau ini apa yang bisa saya lakukan ya gitu? Apa yang bisa saya lakukan untuk korban? Apakah saya sudah menjadi korban? Apa yang harus saya lakukan untuk empower diri sendiri? Karena saya dari psikologi, saya mungkin akan memisahkan diri saya dari pendekatan hukum gitu ya, tapi kita akan mengambil point of view psikologi gitu, apa yang terjadi dengan fenomena tersebut gitu ya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, nah karena saya nggak mau saya sendiri yang ngobrol gitu ya, saya sudah memposting sesuatu Bapak dan Ibu di kolom chat. Nah, apakah PowerPoint saya terlihat Kak Cindy? Terlihat Ibu. Terlihat ya. Terlihat Mbak. Iya, tuh kan, kepleset 2 kali, 2.000. Sekali kepleset 1.000. Maaf. Siap, nggak apa-apa. Menu hari ini kita akan bicara 4 area saja, singkat, padat, semoga real gitu ya. Kita akan bicara apa itu kekerasan seksual, kita akan bicara sentuhan. Waduh, pagi-pagi Mbak Penny Sabtu-Sabtu ngomong sentuhan nih. Kita akan bicara konsen. Waduh, apa itu Mbak Penny? Itu istilah baru dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kembali, mari kita mulai sama-sama dari dasar Bapak dan Ibu. Di chat saya sudah posting sesuatu gitu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin punya aplikasi pemindai QR code, bisa langsung tembak saja di layar gitu ya. Ataupun bisa masuk ke link yang saya berikan. Yuk kita curah pendapat di Mentimeter kita. Pertanyaannya simpel sekali sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Kalau mendengar kata kekerasan seksual, apa yang terlintas? Monggo Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita sharing. Saya akan masuk ke Mentimeter gitu ya. Kita petakan dulu nih, apa itu kekerasan seksual menurut persepsi Bapak dan Ibu. Dibuat anonimus gitu ya, jadi kalau mau mengetik apapun silakan. Waduh, 1 orang nih udah absen. Silakan Bapak dan Ibu. Monggo. Kak Cindy juga boleh nulis loh Kak Cindy. Silakan. Ketika mendengar kata kekerasan seksual, apa yang terlintas? Bisa sesuatu yang positif, bisa negatif, bisa mitos fakta, apapun yang diketahui oleh teman-teman jamaah Zoom-niah kita aja. Silakan, monggo. Saya sudah setting anonimus, saya sudah setting 1 orang bisa posting lebih dari 3 kali. Wow, seru. 4 orang nih sudah masuk, silakan. Monggo. Apa yang terlintas ketika mendengar kata kekerasan seksual? Waduh, yang di tengah ini serem-serem gimana gitu ya? Perbuatan melecehkan, waduh, pemaksaan kehendak birahi, waduh, serem-serem sekali nih. Oke, silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Sudah 8 orang yang posting. Siap, ada pemaksaan, ada menakutkan, ada menyeramkan, ada ketakutan, ada kecemasan, ada sedih, ada pelecehan, ada kejahatan. Ini saya sampai miring-miring bacanya. Ada penindasan, perbuatan melecehkan, ada isu perempuan, waduh, ada trauma, ada abusive, marah, penindasan, apa ini lagi? Pelecehan kembali, merendahkan,
Oke, 13 orang. Ayo, ayo, ayo. Kita olahraga jari pagi-pagi. Apa yang terlintas ketika mendengar kata kekerasan seksual? Menganiaya, hal yang bikin trauma, pemaksaan. Ada kata-kata cukup sensitif, malu. Oke. Tidak menghargai harkat. Betul. Ancaman. Wow. 17 orang sudah posting. Ayo teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Apa yang terlintas ketika mendengar kata kekerasan seksual? Pemaksaan, penyerangan secara seksual, pelecehan dan dosa. Wow. Kebejatan. Wah, saya sudah lama tidak mendengar kata-kata itu, tapi muncul hari ini. Tidak berdaya. Pemaksaan memuaskan seseorang. Oke. Ada kata-kata korban. Tidak berpikir panjang. Wow. Ada seram, ancaman, penindasan, manipulatif. Ada pemaksaan. Ada intimidasi seksual. Ada kata kenceng nih, pemerkosaan. Wah. Oke. Silakan 20 orang. Monggo, apa yang terlintas ketika mendengar kata kekerasan seksual? Oke, hal yang bikin trauma, tidak berdaya tadi sudah ya, merendahkan. Bisa terjadi pada siapapun, ya betul, terima kasih. Oke, ada rasa takut berulang nih, nggak percaya diri. Wah. Ada laki-laki. Oke. Ada menutup diri. Wow. Ada kata dosa, ada kata-kata penghinaan, penganiayaan. 21 orang, 24 orang, 25 orang sudah posting. Oke, ada kata-kata anak. Wah, ada perempuan, laki-laki, sekarang muncul anak. Ada menakutkan, ada kesal, ada kata-kata moral. Penyerangan. Ada ketakutan. Tidak berani bicara. Tidak berdaya muncul lagi. Membekas. Wah, ini kata-kata membekas nih ya. Oke, 25 orang posting. Siap. Wah, bergerak terus nih. Tidak berani bicara. Menyakiti korban. Ada hasrat seksualnya. Oke, ada kecemasan. Ada mental yang hancur. Oke. Hanya memenuhi nafsu, nih muncul baru nih. Tidak berani bicara. Wow. Ada kata-kata sakit. Oke, ada kata paksaan. Predator seksual. Wah, kata-kata ini familiar sekali ya dengan kita akhir-akhir ini. Oke, ada kata penyakit. Wah, ada kata-kata menyentuh. Ada kata-kata hypersex. Wow. Oke, ada penyimpangan mental yang hancur. Seseorang membenci diri sendiri. Wah, ini biasanya terjadi pada korbannya, membenci diri sendiri. Merasa berdosa. Gitu ya. Rasa menyesal. Ada penyimpangan. 26 orang. Wow, terima kasih teman-teman semua, Bapak dan Ibu atas sumbang pendapatnya. Seru sekali ya ternyata kata-kata kekerasan seksual sudah berasosiasi gitu ya, baik positif bagi negatif, baik bagi korban ataupun pelaku ataupun dengan fenomena ini. Sudah ada 27 orang yang posting. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas interaksinya. Mari kita coba petakan apa yang terjadi di papan Mentimeter kita. Ketika kata tersebut ada lebih dari 1-2 orang yang mengetik hal yang sama, dia akan berada di tengah, fontnya semakin besar. Semakin dia berada di perifer,
semakin mungkin hanya 1-2 orang yang mengetik hal yang sama gitu ya. Kalau kita boleh coba tarik, jadi ketika mendengar kata-kata kekerasan seksual, asosiasi pertama kita itu pasti akan ada trauma gitu ya. Ada pemaksaan, ada ketakutan, ada kekerasan, ada pemerkosaan. Memang kekerasan seksual itu langsung terasosiasi dengan pemerkosaan. Ada kejahatan, ada korban, ada pelecehan, ada tidak berdaya, ada intimisasi seksual. Kemudian nih saya sampai miring, ada menakutkan gitu ya. Kemudian ada memang kata-kata kecil yang itu juga menjadi sesuatu yang kita concern bersama gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, 28 orang posting gitu ya atas sumbang pendapatnya, bahwa kalau boleh saya tarik, ini sesuatu yang sangat-sangat menggugah gitu ya, concerning, sesuatu yang kok Mbak Penny asosiasinya negatif sekali tentang hal ini gitu ya. Apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah saya termasuk korban? Apakah saya secara tidak sadar pernah melakukan ini dengan satu atau orang lain? Apakah yang bisa saya lakukan? Dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu dari sesi-sesi selanjutnya. Tapi saya terima kasih sekali bahwa ternyata semua yang ada di sini sudah setidaknya memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu kekerasan seksual, dan sebagian besar juga betul sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sharingnya. Senang sekali saya mengetahui bahwa semua yang ada di sini sudah punya pemahaman dasar yang dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu, nanti mungkin saya akan memberikan PowerPoint ini ya Kak Cindy ke panitia ya. Jadi bisa di-share dan bisa bisa digunakan kembali. Kalau kita bicara tentang kekerasan, keras itu membuat menjadi keras. Keras itu sesuatu yang tujuannya dari satu orang ke orang lain dan tujuannya menyakiti. Ketika kata-kata kekerasan ditempelkan dengan seksual, berarti ada isu menyakiti orang lain tapi dalam area seksualitas. Nah, dengan pemahaman itu berarti akan ada fungsi reproduksi yang terkena kekerasan gitu ya. Jadi kalau kita bicara, jadi Mbak Penny apa sih kekerasan seksual gitu ya? Ya sesuatu yang berurusan untuk menyerang fungsi reproduksi. Bisa merendahkan, bisa menghina, bisa melecehkan, ataupun menyerang bagian tubuh tertentu. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, pasti akan muncul, hanya bisa muncul kalau ada ketimpangan kekuasaan. Korban dan pelaku. Pelaku akan selalu lebih tinggi dari korban. Sehingga korban tidak punya kekuatan untuk memberikan perlawanan gitu ya. Kalaupun bisa memberikan perlawanan, nah kita bisa nih memutus itu gitu ya. Nah, setelah terjadi, apa yang akan terjadi? Apa sebabnya? Nah, tadi sudah muncul nih di Mentimeter kita. Ternyata ada penderitaan fisik, ada penderitaan psikis. Nah, dan akhirnya itu akan, kalau kita bicara dari Kemendikbud ya, Kemenristek gitu ya, bahwa karena mungkin dia akhirnya terjadi sesuatu, dia jadi minder, dia tidak percaya diri untuk keluar rumah, akhirnya akan ada kehilangan kesempatan. Bisa kehilangan kesempatan untuk melakukan tugas sehari-hari, ataupun kalau mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa, akhirnya tidak bisa melakukan fungsi pendidikan dengan aman dan optimal gitu ya. Karena kembali kalau sudah terjadi gitu pasti akan ada stigma-stigma tertentu, baik korban ataupun pelaku. Nah, kalau kita bicara dari definisi ini, waduh Mbak Penny, berarti ini gradasinya besar sekali. Betul, teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Dari yang cuma nyolek sampai melakukan tindakan fisik yang besar. Gradasinya besar sekali. Gitulah. Inilah kenapa kalau kita bicara kekerasan seksual ini kontinumnya banyak sekali dan akan kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Bentuk-bentuknya seperti apa? Waduh, banyak sekali, sebegitu banyaknya gitu ya. Sampai bahkan kadang-kadang kita hanya fokus ke kata pertama gitu ya. Kalau kekerasan seksual itu pasti pemerkosaan, tidak. Ternyata ada pemaksaan aborsi, itu pun bentuk kekerasan. Misalnya mereka sudah menikah atau pacaran, udah kamu aborsi saja gitu ya, karena kita belum nikah. Memaksakan, itu pun bentuk dari kekerasan seksual gitu ya. Janganlah kita bicara trafficking seksualitas gitu ya, tapi bahwa kontrol, kemudian bahwa praktik tradisional yang bernuansa untuk membahayakan diskriminasi itu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Nah, kadang-kadang yang naik di berita
yang naik dalam kehidupan sehari-hari yang mencuat itu memang kadang-kadang hanya poin yang satu, perkosaan, eksploitasi mungkin gitu ya. Tapi yang di bawah-bawah ini tanpa kita sadar itu pun bagian dari kekerasan seksual. Gitu ya. Nah, Mbak Penny, kenapa sih hal ini terjadi? Saya cuma mau meng-highlight ada 2 sumber yang mungkin saya pegang gitu ya, karena kembali di setiap universitas sekarang menjadi sebuah kewajiban untuk bisa memiliki pusat-pusat pencegahan seksual gitu ya. Nah, salah satu concernnya Mas Menteri gitu ya, bahwa bukan hanya ada 15 bentuk tadi, tapi ada bentuk-bentuk lain yang kalaupun kita tidak berikan pencegahan, ini nanti akan terjadi sesuatu dan bahkan korban tidak sadar bahwa mereka adalah seseorang korban gitu ya. Bahwa ya kalau verbal, fisik itu orang sadar, tapi kalau non fisik, kalau daring, kalau teknologi, menyebarkan foto porno pacar saya sebagai bentuk balas dendam, dia mutusin saya, itu pun kekerasan seksual. Gitu ya. Meminta untuk pacar saya take picture dong, share picture dong, kamu lagi ngapain pakai baju apa, tanpa konsen, tanpa persetujuan pun bagian dari kekerasan seksual, gitu ya. Jadi kalau template-nya zaman dulu tuh, wah, pemerkosaan, dijual anak dan sebagainya, tapi sekarang dengan berjalannya waktu, ternyata ada kekerasan daring, teknologi pun menjadi kebagian dari kita, dan mungkin payung undang-undangnya pun belum ada, tapi mungkin dengan sedikit dari materi kita yang kita bahas hari ini, kita jadi aware bahwa oh itu bagian dari kekerasan seksual, gitu ya. Nah, karena saya dari psikologi, saya cuma mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan, tadi saya membuka argumen pagi saya bahwa kekerasan seksual itu gradien, dari yang nyolek, dari yang prikitiu, cewek cantik Kak Cindy gitu kan, gitu ya, sampai dengan melakukan hal yang lebih ekstrim, itu akan punya dampak yang beda, gitu ya. Dari yang malu sampai yang benar-benar beberapa dampingan saya pengen bunuh diri, se-ekstrim itu ya. Kenapa? Karena pasti akan ada kata-kata trauma. Jadi tadi saya senang sekali ketika kita buka pagi pakai Mentimeter, wah ada kata-kata trauma sudah keluar. Berarti teman-teman yang ada di sini sudah tahu bahwa korban pasti akan ada trauma, dan trauma itu tidak hilang dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seumur hidup gitu ya. Ketika trauma itu terjadi, maka akan ada stres, berarti akan ada mengganggu fungsi keseharian dia. Gitu ya. Fisik tentu saja gitu ya. Saya 2 hari yang lalu membaca berita gitu ya, saya lupa daerahnya mana gitu ya, bahwa penyebaran HIV sudah begitu menyedihkan sampai ada anak 12 tahun, kalau dalam bayangan saya 12 tahun itu entah SD kelas 6 ataupun SMP kelas 1 itu sudah tertular karena dia merupakan PSK. Ya Allah, saya tuh dalam hati 12 tahun loh. Dia terkena dan saya nggak yakin dia tahu bahwa dia adalah seorang positif HIV. Dia bahkan nggak tahu HIV itu apa. Gitu ya. Kalaupun pelaku aborsi, mungkin nanti akan terjadi pendarahan tentu. Gitu ya. Jadi sebegitu besar dampaknya dan biasanya memang terjadi di perempuan gitu ya. Seksual pasti gitu akan dikuncilkan, apalagi ketika terjadi kekerasan seksual dan mungkin ada lebam-lebam gitu ya, atau mungkin hamil terlihat dan sebagainya gitu. Bulan lalu saya juga baca berita bahwa ada seorang pelajar SMA yang melahirkan spontan di sekolah, tapi tidak ada yang tahu bahwa dia hamil karena dia menutupi kehamilan tersebut gitu ya, karena dia malu tapi dia pengen sekolah. Nah, begitu dia melahirkan spontan di sekolah, pasti itu dia tidak akan melanjutkan sekolah karena sudah ada malu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang, saya mungkin membuat satu statement ekstrim bahwa luka fisik itu bisa disembuhkan, tapi dampak psikologis dan sosial itu sangat sulit untuk disembuhkan ketika kita bicara kekerasan seksual, gitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kita ada gradasi nih, dari yang dicolek, dari yang catcalling gitu, yang cuma prikitiu, Kak cantik gitu ya, sampai dengan yang eskalasi. Kekerasan seksual biasanya entry point-nya dari sentuhan. Gitu ya. Karena tidak mungkin orang akan melakukan yang ekstrim tanpa ada gradasi, biasanya seperti itu. Itulah kenapa saya mungkin ingin sharing bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu bisa munculnya dari sentuhan. Nah, kadang-kadang kita akan mendapatkan sentuhan yang baik. Sentuhan yang baik itu seperti apa sih Mbak Penny? Yang merusak kita nyaman, tenang, aman gitu ya. Dipeluk oleh bundanya gitu ya. Dipeluk oleh pacarnya, pacar aku baru dapat F mata kuliah ini, dipeluk gitu. Enggak kenapa-napa, dipeluknya udah puk-puk gitu ya.
ada sensasi tenang, nyaman, dan aman yang kita rasakan, gitu ya. Tapi dia akan menjadi sentuhan yang tidak baik ketika apapun yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, teman, atau orang lain yang membuat kita merasa nggak nyaman. Nyamannya nggak seperti apa, Mbak Penny? Sakit, malu, ataupun takut. Nah, disinilah kadang-kadang setuju dengan pendapat tadi Pak Sulis bilang, kadang-kadang pelaku itu bahkan orang yang dikenal. Yes, karena sensasi batas antara sentuhan tidak baik jadi hambur ketika, oh ini oleh ayah tiri saya, oh ini paman saya, kan dia paman saya, oh ini pacar saya loh, gitu ya. Tapi persepsi sentuhan tidak baik, kita pun akan tahu bahwa kok dia sentuhnya biasanya cuma gini, kok mulai erat, kok gitu ya, mulai mengarah ke bagian tertentu. Nah, yang saya mau sampaikan Bapak dan Ibu, teman-teman semua adalah ketika kita sudah merasa tidak nyaman, sakit atau malu, sedikit apapun, kita punya berhak, kita bisa mengatakan stop dan tidak. Sehingga akhirnya ini tidak akan masuk terus ke dalam gradien-gradien kekerasan seksual lainnya. Kembali, entry point-nya selalu dalam sentuhan, gitu ya. Jadi ini persepsi saya, Mbak. Jadi kalau bisa saya bilang stop pun stop, yes, gitu ya. Nah, inilah prinsip penting yang harus kita pegang, gitu ya, bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Anda, terutama di daerah segitiga. Makanya saya pakai segitiga. Segitiga itu bagian dada depan, bagian bokong belakang, dan bagian depan dari perut. Daerah segitiga ini tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang tidak Anda perkenankan. Ya, tidak boleh. Itu bentuk kalau kita sudah masuk ke segitiga ini ya, segitiga. Dada depan, perut depan, bagian belakang kita itu sudah bisa dalam bentuk pelecehan, gitu ya. Bahwa tubuh Anda itu milik Anda. Meskipun pacar Anda, meskipun itu ayah Anda, meskipun itu ibu Anda, gitu ya. Kalaupun Anda tidak izinkan, tidak boleh ada yang menyentuh. Gitu ya. Jadi itu adalah boundariesnya. Dan kembali, setiap Anda menyentuh dan merasa bahwa sentuhan ini kok nggak baik ya, nggak nyaman, Anda punya hak untuk langsung menolak dan memberitahukan. Terutama ketika Anda sudah memberikan kalimat tidak atau stop, itu pasti akan ditanya oleh penyidik itu. Apakah Dek Cindy gitu ya, Mbak Cindy pernah berkata tidak pada pacar Anda? Pernah Pak, tapi dia terus melakukan. Itu sudah termasuk dalam pelecehan. Jadi ada kata-kata menolak, itu adalah entry point untuk kita mencegah gradien lanjutannya. Gitu ya. Nah, disinilah jadi hal yang penting ketiga, consent. Konsen ini jadi penting untuk menyegah sentuhan-sentuhan ini bereskalasi lebih lanjut. Nah, saya mau mengajak sentuhan. Sentuhan itu apa? Mungkin ini bisa menjadi ilustrasi bagi kita semua. Can I touch your hair? No. Pegang rambut ya apa-apa. Ini bukan segitiga pegang rambut. Gitu. Enggak boleh. Tapi kok saya suka rambut Anda gitu ya. Terus yang paling kanan, remember what Mr. Rachel said. No means no. Gitu ya. Can I have one of your apple? Yes, thank you for asking. Gitu ya. Jadi dari adegan ini ada persetujuan, ada ketidakrelaan dan ada kerelaan untuk memberikan sesuatu. Meskipun hanya menyentuh, meskipun hanya sebuah apple, tapi konsen adalah konsen. Gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita belum begitu terpapar dengan isu konsen. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh kita merasa malu, nggak enakan. Nah, padahal itu adalah langkah pertama pembelaan diri terhadap kekerasan seksual. Jadi Mbak Penny, konsen tuh apa? Konsen tuh bahasa Indonesia izin. Persetujuan untuk memberikan, tapi harus dengan sadar, dengan jelas untuk melakukan aktivitas fisik, baik seksual ataupun non-seksual. Contohnya, kita mau makan di mana? Terserah. Berarti konsennya adalah apapun yang saya pilih, kamu harus makan ya, gitu ya. Kita check in yuk. Enggak, saya nggak mau. Itu konsen. Jadi bukan hanya untuk area seksual, tapi pun non seksual pun harus diberikan, gitu ya. Pilihannya cuma dua, tidak boleh ada di tengah. Ya dan tidak, setuju atau menolak. Karena disinilah konsen itu harus dua belah pihak. Kalau kita bicara kekerasan seksual, harus ada perbedaan status korban dan pelaku. Nah, ketika kita bicara konsen, konsen itu harus setara. Bahwa yang meminta setuju, yang memberikan pun setuju. Ketika salah satu pihak tidak mau,
berarti ya kamu sudah melanggar sesuatu, saya tidak setuju dan sebagainya. Nah, ketika orang melanggar konsen, disitulah kita bisa menjadi, wah ini sudah kekerasan. Nah, konsen itu seperti apa Mbak Penny? Bentuknya seperti apa? Vokal, ya dan enggak, lantangkan. Apalagi ketika kita bicara tidak ada orang yang dengar. Nah, itu bisa menjadi lebih kuat gitu ya. Dan terus berlaku, terus gitu. Jadi kalau saya bilang enggak ya enggak gitu ya. Tapi kadang ya udah deh, ya udah deh aku ikut. Nah, ketika kita bicara, saya sudah bicara tidak terus-menerus Pak selama seminggu ini, tapi kok dia maksa terus. Nah, di situ bisa menjadi salah satu peneguh kita bahwa saya sebenarnya sudah tidak setuju dengan perilaku ini. Gitu ya. Diberikan dalam kondisi sadar, artinya kita tidak dalam tertidur atau mabuk gitu ya. Makanya kalau pacaran jangan dugem, bahaya nanti bisa dibikin mabuk gitu. Jadi konsen kita tidak dalam kondisi kuat, cukup kuat gitu ya. Dan diberikan dalam keadaan kita sadar, positif, netral, tidak dalam keadaan dipush, tidak dalam keadaan saya telepon ibu kamu nih, kalau kamu nanti nggak mau ikut, saya putusin kamu loh. Tidak ada posisi yang cukup netral di sana. Jadi yes itu harus dalam kondisi netral gitu ya. Vokal, terus berlanjut, sadar, menyenangkan, antusias. Clear, jelas gitu ya, bukan cuma enggak Mas, enggak gitu, tapi yang tidak, saya tidak setuju gitu ya. Sehingga ketika kita bicara itu sudah lantang terdengar oleh orang yang kita tolak dan dia pun sadar, dia pun paham tentang pesan tersebut gitu ya. Jangan semburat-semburat gitu. Kembali prinsipnya ya dan tidak konsen itu. Berlaku dalam sebuah relasi gitu ya. Bukan saya pernikahan, bukan hanya pertemanan, bukan cuma adik kakak, bukan hanya pacaran, semua. Tapi jangan coba-coba bilang, hari ini kita kuis. Enggak Pak, saya menolak. Waduh, nggak bisa tuh settingnya kayak gitu. Nggak berlaku tuh. Pak, saya belum belajar. Waduh, nggak bisa tuh. Gitu ya. Diberikan dalam bentuk sukarela, tanpa ancaman. Ini benar ya, gitu ya. Tidak ada pisau, tidak ada, saya putusin kamu, kalau kamu cinta saya. Gitu. Wah, itu sudah benar-benar sudah tidak. Dan spesifik. Bolehkah saya memeluk kamu? Ya, boleh saya memeluk kamu. Gitu. Bolehkah saya mencium kamu? Terus kita cuma gitu. Nah, pacar kita itu konsen atau enggak ya? Itu minta apa nolak ya? Nah, jangan seperti itu gitu ya. Gitu ya. Jadi benar-benar clear, spesifik untuk behavior. Nah, kalau kita sudah lakukan semua prinsip itu, kita sudah menyampaikan pesan konsen, saya setuju atau menolak. Seharusnya kita sudah punya kekuatan bahwa saya sudah menolak ataupun memberikan persetujuan. Nah, di sini menjadi salah satu PowerPoint kita nih, power di mana akhirnya kita pun bisa bilang bahwa oh ini kekerasan seksual karena saya sudah menolak ataupun tidak gitu ya. Karena kembali ketika ini kita sudah maju ke kepolisian dan sebagainya, mereka harus jelas ini apa bentuknya gitu ya. Nah, kenapa sih konsen jadi hal yang penting Mbak Penny dalam relasi, semua relasi apapun gitu ya, keluarga, personal gitu, intim dan sebagainya. Ini jadi hal yang penting kalau kita mau belajar komunikasi, penghargaan. Orang yang melakukan kekerasan seksual kepada siapapun itu tidak punya penghargaan pada kita. Setuju nggak teman-teman? Setuju, tadi keluar di PowerPoint. Ada pelecehan, ada penghinaan, nggak ada moralnya, cuma pelampiasan. Itu tadi muncul. Basically nggak ada penghargaan sama orang lain. Ketika kita sudah menolak atas konsen kita, kemudian dia melanggar, berarti kan dia sudah tidak punya penghargaan. Gitu ya. Akhirnya itu akan membuat kita oke, kalau kamu nggak hormat sama saya, nggak penghargaan sama saya, ya udah ownership kamu kita hilang gitu, karena kita kan dalam situasi saling menghargai, pacaran kita dalam hubungan saling menghargai, suami istri kita dalam saling menghargai. Kalaupun tidak ada kesetaraan penghargaan, oke, ada isu sesuatu nih yang harus kita lakukan, gitu ya. Salah satu hal yang saya mau tekankan teman-teman di sini, melalui konsen kita menunjukkan bahwa tubuh kita, seksualitas kita itu milik saya. Bukan milik suami saya, bukan milik pacar saya, bukan milik om saya atau siapa. Ini milik saya pribadi. Jadi ketika saya dipaksa untuk menggugurkan, this is my body gitu. Ketika saya dipaksa untuk steril gitu, tapi saya masih mau untuk punya anak, kenapa saya dipaksa untuk disitulah kita bahwa oh kamu kok tidak menghargai keputusan saya, kok kita sudah tidak setara, kok kamu berada di atas saya. Padahal dalam sebuah relasi equality, kesetaraan adalah hal yang penting ketika kita saling menghargai orang lain.
Nah, disinilah menjadi hal yang kita penting nih, mungkin bagi teman-teman di sini ya yang masih mencari pacaran gitu ya, ya ini mungkin pakemnya gitu ya, ataupun yang sudah menikah gitu ya. Kenapa sih bahkan di hubungan menikah pun kekerasan seksual bisa terjadi? Nah, kenapa? Karena relasi yang sehat itu harus seperti ini. Merasa senang, dihormati, diisi dengan semua pengalaman yang positif dan tidak ada yang positif tentang kekerasan seksual gitu ya. Jadi ada beberapa laporan yang bahkan pemerkosaan itu pun dilakukan dengan suaminya karena istrinya menolak tapi suaminya memaksa. Istrinya ingin agar mereka tidak menambah anak karena anaknya sudah 10 tapi suaminya tetap memaksa untuk jangan ikut KB dan sebagainya. Itu pun bagian dari kekerasan seksual. Apakah relasi hubungan pernikahan mereka sudah sehat? Ataukah ini tidak sehat? Nah, kita bisa refleksi sendiri gitu ya. Nah, ketika kita mau membangun relasi sehat ini tidak mudah, dibutuhkan waktu, tenaga, dedikasi, kepedulian. Dan ini harus dibangun atas konsen. Yuk, kita pacaran, kita menuju perbaikan. Wah, itu sehat sekali. Kita menikah untuk mendapatkan ridha Allah, kita membangun generasi muda yang lebih baik menghasilkan keturunan. Itu relasi sehat. Tapi kembali along the way memang kadang-kadang ada salah satu pihak yang punya kepentingan yang mungkin akan bersinggungan dengan pihak lain. Nah, disinilah relasi sehat kita harus dibangun. Karena kembali equality, consent jadi hal yang penting ketika kita mau membahas sebuah kekerasan seksual. Nah, Mbak Penny, jadi itu relasi yang sehat. Nah, relasi yang sehat itu karakteristiknya seperti apa? Monggo. Ada banyak sekali. Ada closeness gitu ya, ada caring, ada waduh kita menuju tujuan yang sama gitu ya, share goal and belief gitu ya, ada pengalaman yang dibagi, ada komunikasi, ada respect. Nah, respect ini menjadi hal yang penting nih ketika kita bicara kekerasan seksual gitu ya, understand your partner feeling and wishes gitu ya. Saya pengennya nanti kita nahan diri tidak seksual di luar nikah ya sayang, jadi nanti malam pertama kita lebih indah, itu respect. Tidak memaksakan untuk memberikan lebih dari itu. Ada humor, ada afeksi, ada kasih sayang. Nah, hubungan yang baik seindah ini susah dicari gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di hubungan yang belum formal gitu ya, belum dilegalkan. Ketika kita bicara pacar, sering sekali ada kalimat-kalimat yang bilang, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, yuk kita check in. Kalau kamu benar-benar sayang sama saya, itu gugurkan bayi di kandungan kamu agar kita bisa menikah dengan lembaran baru. Waduh, itu sudah tidak ada sehat-sehatnya. Ya, jadi kembali silakan teman-teman yang ada di sini silakan refleksi apakah hubungan saya cukup sehat, apakah ini sebenarnya toxic relationship. Kalau anak sekarang bilang ini udah toxic banget, sehingga mungkin ini ada bibit-bibit kalau diteruskan ini bisa kekerasan seksual ataupun di hal lain. Nah, waduh Mbak Penny ribet banget ya membangun hubungan yang baik gitu. Kayaknya hubungan saya tidak seideal itu. Ya nggak ada hubungannya yang seideal ini gitu ya zaman sekarang gitu ya. Pasti akan ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kuat. Tapi setidaknya ketika kita merasa aman, nyaman untuk berhubungan, disitulah menjadi entry point kita. Nah, itu yang bagus Mbak Penny, tapi konflik bisa terjadi dong, bisa. Gitu ya. Nah, orang menangani konflik itu dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang sehat, ada yang tidak. Ada yang abuse, bahkan abuse-nya ini bisa menjurus ke seksual. Nah, disinilah menjadi entry point kita. Ketika kita bicara hubungan yang sehat untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan sebagainya, tapi kadang-kadang hubungan slip gitu ya, kita mungkin bisa mulai refleksi. Apakah hubungan ini cukup toksik? Apakah ini bisa menjurus kekerasan seksual gitu ya? Karena biasanya salah satu hal yang akan menjadi sumber konflik dalam hubungan itu dalam relasi apapun itu emosional, fisik, seksual, dan finansial. Entry point-nya biasanya itu saja. Nah, ketika kita bicara kekerasan seksual, inilah kenapa banyak akhir-akhir ini kekerasan seksual itu dilakukan dengan orang-orang yang terdekat. Ya karena memang entry point untuk konflik itu cuma 4 ini. Emosional, fisik, seksual, dan finansial. Entah dia meminta pertunjukan rasa sayang atau meminta loh kalau komit sama hubungan ini yuk kita melakukan sesuatu yang berurusan dengan seksual, itu bisa sekali.
gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini untuk bisa menilai apakah hubungan saya sudah sehat gitu ya, apakah hubungan saya ini mungkin bisa akan slip ke dalam kekerasan seksualitas gitu ya. Pegang aja 4 area ini. Oke. Karena saya punya satu klien yang cukup menarik gitu ya. Pacarnya tatoan, anak pang, tapi justru dia adalah korban kekerasan dalam hubungan pacaran oleh pacarnya yang kurus. Ternyata pacarnya itu megang ATM semuanya dan pacarnya itu nggak boleh pergi, nggak boleh kerja kalau nggak lapor. Telat 5 menit harus lapor. Wah, gitu ya. Jadi cukup menarik gitu bahwa selama ini stereotip yang melakukan konflik dalam hubungan itu kadang-kadang hanya pria terhadap wanita, tapi bisa loh wanita terhadap pria gitu ya. Jadi inilah mungkin yang ingin saya share ke teman-teman bahwa kadang-kadang konflik 4 area ini ketika kita bicara relasi apapun bisa menjuruskan kita kepada kekerasan seksual yang gradasinya lebar banget tadi loh. Gitu ya. Jadi tidak melulu perkosaan tapi banyak sekali. Nah, Mbak, gimana sih caranya mengstop seksualitas, kekerasan seksualitas ini? Saya memiliki beberapa klien yang dia melakukan hubungan seksual atas paksaan, atas tekanan berulang oleh pacarnya gitu ya. Karena simply dia tidak kuat untuk melakukan ini, mengakhiri hubungan. Entah bercerai, entah putus gitu atau putus tunangan. Itu sangat-sangat sulit gitu ya. Apalagi ketika kita tahu bahwa dia punya power atas kita. Dia punya sesuatu yang aduh saya kejar gitu. Saya ini tidak bisa tanpa dia. Dan itu sangat-sangat wajar ketika kita tidak bisa mengakhiri hubungan dengan pelaku kekerasan seksual. Karena kita sebagai korban itu kadang-kadang emang salah saya gitu. Emang saya layak gitu. Saya tidak akan ada tanpa-tanpa. Pikiran-pikiran seperti itu yang akan membuat kita semakin berada dalam siklus kekerasan seksual. Inilah mungkin yang bisa saya sodorkan bahwa tenaga profesional itu sangat penting. Bisa konselor, bisa guru, bisa psikolog, atau bahkan pusat-pusat pencegahan kekerasan seksual yang ada di universitas masing-masing itu jadi hal yang penting. Jangan sampai siklus ini terus berulang, simply karena kita, para korban, itu tidak punya power. Nah, tadi di Mentimeter keluar, tidak berdaya untuk menolak, mengakhiri hubungan, memutus ringkus ini itu menjadi sesuatu yang bisa kita selesaikan bersama gitu ya. Nah, Mbak Penny, jadi itu tadi kita sudah bicara itu semua gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan nih ya untuk men-stop ini gitu ya, seperti visual background kita stop gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Jika Anda adalah korban, saya cuma mau bilang, dalam kekerasan seksual, gradasi apapun, dari yang ringan sampai yang berat, tidak pernah menjadi salah Anda. Jangan salahkan ini pakaian saya, ini saya pulang malam, ini salah saya kayaknya saya pernah nge-flirt sama dia, ini salah saya yang membuka celah. Tidak pernah menjadi salah korban. Itu yang harus ditanamkan. Bukan salah Anda berpakaian. Karena ada kok anak-anak yang emang akhirnya menjadi korban, lawang pakai jilbab tertutup, tidak pernah salah gitu. Itu yang mau ditekankan. Yang kedua, bersikap tegas ketika Anda merasa tidak nyaman. Disinilah pentingnya konsen. Disinilah pentingnya Anda bisa membedakan sentuhan yang baik dan yang tidak baik. Agar Anda bisa merasa tegas bahwa aku nggak nyaman, aku merasa terancam, ini kok aku merasa malu ya. Ketika Anda tahu bahwa hak Anda untuk mendapatkan konsen, memberikan konsen, Anda akan bisa kemampuan untuk menegur langsung. Tegur langsung, katakan tidak. Kalau bisa teriak berulang sampai ada orang yang dengar, sampai ada orang yang bisa menjadi saksi yang mendukung Anda. Gitu ya. Kembali, jangan pernah memberikan kode abu-abu. Ya atau tidak. Tidak pernah ada sesuatu di antara Anda. Segera melapor ke yang berwajib. Kenapa? Banyak predator seksual itu yang akhirnya bisa menghimpun massa banyak sekali korbannya. Simply karena korban-korbannya tidak pernah melapor. Takut bahwa dia adalah gurunya, takut dia adalah ayahnya, takut bahwa ini adalah guru lesnya dan sebagainya. Ada perbedaan kekuasaan yang membuat akhirnya korban tidak melapor. Dan ketika dia tidak melapor, korban merasa bahwa oke, ini ditoleransi ya oleh pelaku ya, sehingga dia bisa melakukan. Nggak boleh. Sekali salah, tetap salah. Laporlah.
Tuh. Yang berikutnya adalah ketika menjadi korban segera periksakan kesehatan, biasanya dengan visum gitu ya. Gitu ya. Apakah ada penyakit yang tertular, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan tubuh Anda, gitu ya. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan di masa depan. Gitu ya. Kembali pendampingan konseling gitu ya. Di setiap laporan itu pasti akan ada konseling gitu ya, baik dari nakes, baik dari polisi ataupun pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Jadi jangan pernah takut, Anda sendiri, Anda tidak sendiri. Banyak orang yang peduli dan bisa membantu. Nah, untuk pencegahan gitu ya, saya tidak wajibkan semua orang bisa karate, nggak usah gitu ya. Tapi setidaknya tahu bagaimana cara melumpuhkan. Hal yang pertama, tahu caranya lari. Udah, tahu caranya teriak. Itu sudah bagian dari kita bisa membela diri. Tahu kalau saya pulang malam di koridor busway, di shelter ini pasti akan ada selalu bapak penjaganya. Gitu ya. Oh, saya nggak akan naik di shelter busway ini gelap. Di depan aja lebih terang. Gitu ya. Setidaknya kita tahu cara-cara aman untuk melindungi diri sendiri. Gitu ya. Jadi ini hal yang saya mau highlight. Kalau Anda korban yang pertama, tidak pernah menjadi salah korban atas kejadian ini. Bukan salah Anda. Ya. Nah, ketika Anda menjadi teman korban nih, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Hal yang pertama adalah tenangkan korban, posisikan diri jadi teman gitu ya. Jadi mereka pasti kalut, mereka pasti nggak bisa mikir, mereka selalu berpikir ini salah saya ya gitu. State mereka itu dalam state emotional overload gitu, sehingga mereka tidak bisa berpikir dengan tenang. Sebagai orang yang bisa lebih logis, tenangkan gitu ya. Bantu dia untuk membuat keputusan-keputusan penting, arahkan, temani gitu ya. Yang kedua, pastikan keselamatannya, jauhkan dia dari korban, jauhkan dari lokasi, bawa dia ke tempat aman, ke pusat kesehatan terdekat gitu ya, atau bawa dia pulang ke orang tuanya atau ke titik-titik terdekat gitu ya. Kembali, korban pasti dalam kondisi yang tidak bisa berpikir, kondisi fisiknya lemah. Sebagai teman Anda bisa melakukan ini. Hal-hal yang simpel sekali. Yang berikutnya cari informasi. Kembali di setiap universitas pasti ada pusat-pusatnya gitu ya. Nomor kontaknya, siapa yang bisa kontak gitu ya. Apakah dosen PA-nya kalau terjadi di lokasi-lokasi terdekat dari kampus gitu ya, orang tuanya dan sebagainya, ataupun pusat-pusat formal gitu ya, ada komisi perlindungan anak, ada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan anak gitu ya, itu di setiap titik pasti ada. Kalaupun Anda bisa mencari informasi, Anda bisa Google browse itu sangat mudah gitu. Ataupun kalaupun Anda lapor ke Pak RT dan RW, mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, karena informasi ini sudah tersebar. Jadi apa yang bisa Anda lakukan nih sebagai teman-teman? Gampang. Jadi otak yang bisa berpikir. Gitu ya. Tenangkan, amankan, cari informasi, karena kembali korban mungkin tidak bisa melakukan ini karena mereka merasa overload. Anda bisa melakukan fungsi ini untuk teman Anda, gitu ya. Nah, ini mungkin daftar pustaka. Saya mau share gitu bahwa ini ada di sekitar kita. Yuk kita bantu stop siklus ini, mulai dari diri Anda, mulai dari teman Anda, dan kalaupun Anda merasa menjadi korban butuh diskusi lebih lanjut, terlampir adalah alamat saya, ada Instagram, ada email, ada nomor WA, silahkan kontak. Yuk kita putus rantainya, stop kekerasan seksual. Oke, mari kita diskusi lebih lanjut Kak Cindy, sekitar dari saya mungkin. Mbak Penny, terima kasih. Wow, menarik sekali ya. Dari tadi sudah banyak sekali antusias pertanyaan nih Mbak. Saya bantu bacakan. Saya tak scroll. Pertanyaan dari Kak Agnes Lydia Lawli. Mbak, mau tanya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan seksual hingga saat ini? Dan apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi hal tersebut? Satu-satu ya Kak Cindy ya? Iya, satu-satu. Oke, siap. Waduh, kalau kita bicara faktor ini 7 hari 7 malam nggak selesai nih Kak Cindy gitu ya. Memang bahkan ahli sosiolog dan antropolog pun sudah punya banyak skenario tentang kenapa sih kekerasan seksual itu terjadi gitu ya. Apakah ada tekanan ekonomi akhirnya orang melampiaskan ke sini gitu ya. Apakah ada faktor
information overload tentang video-video porno sehingga akhirnya mereka ingin mencoba dan sebagainya gitu ya. Apakah ada faktor dia punya adiksi seksual gitu ya, apakah dia ingin coba-coba gitu, atau bahkan yang paling skenario sebenarnya nggak tertarik gitu ya, tapi kok ada cewek lewat sendiri, waduh gitu ya. Kalau dulu kejahatan terjadi bukan hanya karena ada motif, tapi ada kesempatan, wow gitu ya. Jadi faktor apakah yang berpengaruh, saya akan sangat sulit untuk pinpoint secara spesifik apa gitu ya. Tapi saya cuma mau bilang ini adalah sebuah kumpulan faktor-faktor gitu ya. Biasanya yang terjadi adalah mereka yang menjadi pelaku pernah menjadi korban. Seperti bullying. Biasanya kalau mereka pernah dibully, mereka akan menjadi pelaku. Kepencet ya Kak, maaf, kepencet ya. Banyak sekali orang yang menjadi pelaku itu dulu adalah korban, entah masa kecil gitu ya, entah dulu, sehingga ada dorongan keinginan untuk membuat semua dunia merasakan kesakitan yang sama dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi motifnya banyak sekali dan apakah ini suatu yang bisa dipinpoint cukup sulit gitu ya, tapi memang kolektif sekali. Apakah faktor lingkungan gitu ya, makanya group rape gitu ya, kalau di Indonesia tuh banyak sekali group rape itu ya, karena ayo ikut gitu ya, juga bisa terjadi gitu ya. Jadi banyak sekali faktornya Kak Agnes gitu ya, mungkin itu beberapa yang bisa saya sebutkan, mungkin begitu Kak Lydia. Semoga terjawab ya Kak Agnes Lydia Loli. Jadi intisarinya adalah yang seperti saya tangkap, orang yang tersakiti cenderung juga menyakiti agar merasakan penderitaannya sama-sama gitu ya Mbak ya. Tapi kita diberikan akal sehat untuk tidak melakukan itu. Oke, selanjutnya dari Kak Valentina Novia. Izin bertanya Mbak, apa benar kalau pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan? Untuk pertanyaan pertama, lalu dia punya pertanyaan kedua, dan kenapa saat seseorang mengalami pelecehan seksual hanya bisa diam saja tanpa melawan? Silakan Mbak Penny. Oke, menarik nih dari Kak Valentina. Oke, memang biasanya terjadi ke perempuan gitu. Tapi apakah ada kasus terjadi ke pria? Pernah gitu ya. Kenapa biasanya memang terjadi di perempuan gitu ya? Karena mungkin wanita dipersepsikan sebagai figur yang cukup lemah sehingga kita bisa memberikan kekerasan terhadapnya gitu ya. Ini juga akhirnya kenapa biasanya stereotipnya seperti itu gitu ya. Kalau cowok kan bisa ngelawan dan sebagainya gitu ya. Tapi kembali apakah stereotipnya terjadi hanya pada wanita? Tidak. Gitu ya. Beberapa kali ada kasus pria gitu ya, misalnya saya waktu itu pernah baca ya, dipaksa berhubungan seksual dengan ibu kosnya. Aduh, itu kan memang ada perbedaan kekuasaan ibu kos dan anak kos gitu ya. Meskipun anak kosnya cowok gitu ya, tapi bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya stereotype danger, tapi yang saya akan ajukan adalah stereotype perbedaan power. Itu yang menjadi kunci dari pelecehan seksual gitu ya. Dan kenapa sih biasanya orang dalam pelecehan seksual itu hanya diam aja tanpa melawan? Saya asumsinya gini, saya takut sama anjing. Saya punya adik juga, adik saya juga takut sama anjing. Kalau dia ketemu sama anjing, dia akan nge-freeze diem. Saya kalau ketemu anjing, saya lari. Stimulusnya sama, ketakutan akan anjing, dikejar anjing, tapi kita punya cara untuk membela diri yang beda. Kalau adik saya langsung freeze, saya lari. Hal yang sama terjadi ketika kita dalam kondisi shock, gitu ya. Otak kita akan nge-freeze gitu. Saya harus melakukan apa ya, gitu ya? Karena melawan lari itu kan sebuah refleks yang, kok saya bisa lari ya? Kok lari saya kencang gitu ya? Kok saya bisa loncat ya, gitu ya? Itu sebuah refleks yang mungkin tidak kita pikirkan, gitu ya. Jadi kenapa ada korban pelecehan yang diam saja, dan ketika diam akhirnya diasumsikan untuk memberikan persetujuan dan dilanjutkan oleh para pelaku. Ya karena untuk melawan, untuk berpikir cepat dalam kondisi terdesak itu adalah sebuah refleks. Nah,
refleks kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu yang kalaupun refleks akhirnya blocking, tidak bisa berpikir dengan jelas gitu ya. Itulah mungkin kadang-kadang kalau kita sedang ditelepon gitu ya sama pembimbing, wah pembimbing ngapain tiba-tiba blank, oh iya Pak gitu. Itu juga yang terjadi hal yang sama ketika dalam kondisi ekstrim gitu ya. Kadang-kadang memang otak kita tidak bisa berpikir karena information overload dan akhirnya kita nge-freeze ataupun tidak bisa memberikan respon yang appropriate. Jadi kadang-kadang itu yang bahkan membuat para korban menjadi kaku, hanya diam, terpana, tidak bisa berpikir gitu ya. Dan ini juga yang menjadi entry point kenapa mereka merasa kok saya tidak bisa melawan. Jadi bagian dari salah saya ya untuk tidak melawan. Itulah yang membuat para korban menjadi menyesal, kok saya tidak bisa melawan dan sebagainya. Dan itu yang membuat mereka merasa bersalah. Padahal kekerasan seksual tidak pernah menjadi salah dari korban siapapun itu. Mungkin begitu Kak Cindy jawaban untuk Kak Valentina. Valentina, semoga jawabannya sesuai dengan harapan ya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Dari Kak Maria Cinta, izin bertanya, bagaimana kalau misalnya jika seseorang tersebut sudah menyentuh bagian segitiga dan kita sudah menolak, tetapi seseorang tersebut tetap memaksanya untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Oke, ini saya nyebutnya Kak Maria atau Kak Cinta, Kak Cinta aja deh, Kak Cinta. enak. Kak Cinta. Terima kasih Kak Cinta. Nah, ini sering terjadi nih kalau kita bicara, saya angker anak kereta gitu ya. Di angker itu, aduh itu lumbungnya itu kekerasan. Aduh nanti bilang, aduh kan ini lagi ngerem, ini, aduh kan ini sempit dan sebagainya. Padahal memang kok kayaknya kok dia menyinggung-nyinggung area segitiga saya gitu ya. Disinilah pentingnya konsen dan dilakukan secara berulang dan jelas sehingga dia bisa paham gitu ya. Dan ketika kita sudah menolak dia masih memaksa, kita bisa memperkeras suara kita sehingga akan ada orang yang aware sehingga bisa membantu kita gitu ya. Jadi kalau bertanya kenapa sih kita sudah ada orang yang menyentuh bagian segitiga kita sudah nolak dia tetap melakukan. Mungkin konsen kita kurang jelas. Mungkin suara kita tercekik di leher kan kadang-kadang suka itu ya karena takut dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan. Nah, disinilah pentingnya kita bisa meneriakkan apa yang kita rasakan. Tidak berulang, jelas dipahami sampai akan ada orang lain yang juga memahami pesan itu dan bisa menjadikan kita bantuan. Ya, jadi pun kalaupun dia tetap melakukan, kita bisa bilang itu sudah pelecehan dan kita bisa laporkan dan itu sudah cukup kuat karena konsen kita sudah ada. Karena itu adalah bagian dari hal yang akan ditanyakan oleh pihak dari penyidik. Jadi kalau terus dia melakukan hal yang paling standar adalah cari bantuan gitu ya. Kalau di kereta itu di setiap pojok-pojok itu biasanya suka ada bapak-bapak yang menjaga gitu ya, apalagi gerbong perempuan, gerbong laki-laki itu biasanya ada. Cari bantuan ke orang-orang terdekat gitu ya. Di shuttle busway juga ada gitu ya bapak-bapak yang bisa kita minta bantuan. Di area publik yang cukup riskan untuk ke keramaian terjadi pelecehan itu biasanya ada. Nah, pertanyaannya adalah Kak Cinta, kalau itu terjadi di tempat sepi apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama bisa kita lakukan kembali teriak gitu ya, agar ada orang yang mendengar bisa memberikan bantuan dan menjadi saksi, ataupun setidaknya kita menyelamatkan diri kita untuk pergi. Nah, seringkali ada orang-orang yang memang punya kelainan seksualitas yang dia kadang-kadang melakukan berulang-berulang, tapi dia tidak menyerang, hanya membuat kita merasa tidak nyaman, nyolek-nyolek gitu ya, tapi nggak melakukan apa, tapi meskipun itu sudah masuk dalam kekerasan seksual gitu ya, pelecehan seksual. Setidaknya ketika kita berteriak, ketika kita menolak atau melapor ke ada orang tertentu, siklus dia melakukan itu kepada korban-korban lain bisa diputus Kak Cinta. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya putus, laporkan, buat orang aware terhadap isu ini, buat orang aware terhadap pelaku. Oh ini dia, gitu, dan sebagainya. Itu mungkin hal yang pertama bisa kita lakukan dan itu bisa menstop munculnya korban-korban lain. Begitu Kak Cinta. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Penny. Semoga terjawab ya Kak Cinta ya. Selanjutnya dari Kak Angela Natasha. Selamat pagi Mbak Penny, saya izin bertanya, apakah perempuan itu juga bisa jadi pelaku pelecehan seksual?
Mengapa rata-rata kasus pelecehan seksual yang kita ketahui banyak dilakukan oleh laki-laki? Terima kasih. Ini kembali lagi ke Ibu Kos tadi ya kayaknya Mbak ya. Iya, betul. Siap. Sebenarnya secara tidak sadar ya, kadang-kadang kita tuh cuma niatnya godain cewek, cowok gitu, opa gitu. Itu kan sebenarnya kayak suatu bentuk ya gitu ya. Kalau orangnya tidak merasa nyaman, itu bisa fight balik ke kita untuk menjadi sebuah pelecehan. Jadi kembali, kenapa sih perempuan itu biasanya menjadi korban pelecehan dan pria melakukan? Memang kita secara tidak sadar kita dibesarkan atas budaya di mana kadang-kadang ada yang menganggap bahwa ketika pria melakukan itu ke wanita gitu ya, hai cewek cantik, itu part of compliment. Tapi kalau kita ngeliat, hai opa ganteng gitu-gitu, itu part of, kok ini cewek gatel banget ya gitu ya. Ada stereotip tertentu yang kadang-kadang akhirnya membuat isu ini agak sulit untuk secara distingsi dibedah gitu ya, secara distinct untuk bisa diberikan intervensi gitu ya. Makanya kembali kalau kita bicara kekerasan pelecehan seksual, itu antropolog, sosiolog itu juga main di isu ini gitu ya. Kenapa? Karena ada perbedaan situasi penerjemahan yang terjadi sehingga akhirnya kadang-kadang catcalling gitu ya, atau goda-goda ini itu jadi isu yang berbeda ketika dilakukan atau pria atau wanita. Jadi kalau kenapa sih memang rata-rata dilakukan dan terblow up-nya itu oleh pria? Ya, kalaupun data tentang pelaku pelecehan dan sebagainya oleh wanita itu ada, tapi tidak terblow up karena memang ada stereotip tertentu yang membuat data ini menjadi tidak bisa diterima dengan publik dengan baik. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi ya ada unsur budaya, ada unsur norma dan sebagainya yang akhirnya ya memang rata-rata seperti itu, tapi apakah ada yang kebalikan? Ada sekali. Mungkin begitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari Kak Aprilia Haikal. Ini pertanyaannya simple tapi lucu. Kenapa sih selalu korban yang disalahkan? Ya, ya ini juga kalau kita bicara kenapa sih selalu terbersit korban yang disalahkan, dan saya juga suka miris ya nonton berita-berita di pengadilan bahwa laporan pemerkosaan ditarik oleh keluarga korban gitu ya, bahwa akhirnya udah nggak usah kita resolve aja dan sebagainya gitu ya. Manusia pada umumnya itu akan selalu berpikir stimulus respon. Ada stimulus, ada orang yang berespon. Ada orang yang mancing, ada orang yang terpancing. Nah, logika ini kita terapkan pada banyak hal. Wah, ada sale, orang beli, gitu ya. Karena nggak ada iklan, orang nggak beli, gitu ya. Logika seperti itu kadang-kadang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Padahal logika stimulus respon, pancingan dan terpancing itu tidak selalu 100% berlaku hukumnya pada saat kita bicara kejadian kekerasan seksual. Gitu ya. Kembali prinsipnya adalah kejahatan tidak hanya terjadi atas motif, tapi kadang-kadang ada kesempatan. Nah, tapi kadang-kadang isu stimulus respon ini sudah dalam keseharian kita, gitu ya. Jadi ya orang akan secara logika pikir, wah korbannya nih yang mancing-mancing, wah korbannya yang pulang malam, wah korbannya yang pakai baju mini dan sebagainya, gitu ya. Kamu sih pacaran nggak pakai batas, jadi akhirnya kebablasan deh, gitu ya. Memang secara hierarkikal korban akan lebih mudah untuk disalahkan dan pelaku itu akan lebih sulit untuk disalahkan, gitu ya, karena pelaku biasanya akan berlindung atas saya hilaf, saya tidak bisa mengontrol diri dan sebagainya. Nah, saya cuma mau bilang hukum ini tidak berlaku universal. Hukum ini tidak bisa berlaku pada saat kita bicara kekerasan seksual. Bahwa kadang-kadang korbannya anak baik, anak kecil. Kapan dia ngeflirt? Ya enggak lah gitu ya. Ya memang pelakunya saja gitu ya. Tapi bahwa hukum ini yang kadang-kadang membuat kita mislead bahwa orang akan melakukan sesuatu karena ada rangsangan, ada picuan. Padahal belum tentu. Jadi kalau bagi saya stereotip ini yang perlu kita patahkan teman-teman bersama gitu ya, bahwa
tidak pernah salah dari korban. Seperti itu. Memang secara logika saja yang memang agak kebablasan dan ini perlu kita koreksi bersama. Gitu Kak. Baik, Mbak. Luar biasa jawabannya ya. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya benar-benar sangat berguna, bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ke Kak Angelita Irawan. Selamat pagi Mbak Penny, izin bertanya, jika perempuan dilecehkan, bagaimana cara perempuan menolak untuk hal seperti itu? Kadang-kadang kita kalau dilecehkan kok gitu ya, hai cewek cantik gitu, kok malah malu korban ya. itu juga saya kadang-kadang, loh, dilecehkan, dibilang cewek cantik pas lewat itu kita berhak ngelawan loh. Tapi kadang-kadang ketika kita melawan malah stereotip cewek judes sok jual mahal gitu ya, itu malah akan terpinpoint kepada kita yang melawan. Nah, kadang-kadang kita nggak mau nih masalah jadi panjang, akhirnya kita pergi aja. Nah, ketika kita pergi, kita walk out, berarti kan korban tidak memberikan perlawanan sebagai tanda penolakan, dan pelaku akan merasa, oh nggak apa-apa kok, aku kan cuma godain. Tidak ada perlawanan sebagai umpan balik bahwa perilaku melecehkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan harus di-stop. Nah, jadi memang siklus ini kadang-kadang juga menjadi salah satu inti dari materi saya hari ini, bahwa konsen, bahwa melawan, berkata tidak, itu adalah bagian dari rangkaian memutus kekerasan seksual. Ketika pelaku tidak mendapatkan umpan balik itu, dia akan merasa perilakunya itu bukan kekerasan, bahwa ini sudah diterima secara publik, padahal tidak. Gitu ya. Jadi, kalaupun Anda merasa dilecehkan, katakan dengan terus terang. Konfrontir ke pelaku. Kalaupun Anda merasa tidak nyaman melakukan sendiri, lakukan bersama-sama. Gitu ya. Itulah mungkin salah satu kunci. Kenapa sih kita para korban, baik pria atau wanita, itu kadang-kadang sungkan untuk menolak. Kenapa? Karena wah ini urusannya bisa panjang, bahkan nanti saya akan diterima stigma-stigma tertentu sebagai orang yang melapor dan sebagainya. Padahal kita punya kewajiban untuk menolak, untuk melaporkan agar siklus ini tidak berulang. Mungkin begitu jawabannya Kak Angelika. Baik, semoga terjawab ya Kak Angelika. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nabila Fitriana, selamat pagi. Izin bertanya Mbak, mengapa korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya? Dan mengapa juga seseorang yang mengalami kekerasan seksual biasanya justru dikucilkan oleh orang-orang di sekelilingnya? Silakan Mbak. Iya, ini mungkin tadi sudah agak terjawab dengan pertanyaan dari yang sebelumnya ya, Kak Cinta atau Kak Angelika, saya lupa. Gitu ya, kembali korban akan selalu merasa di bawah dari pelaku. Dan kalaupun mereka melapor, ini akan semakin memblow up aib gitu ya, akan membuat mereka semakin terpuruk. Jadi mereka memilih untuk berdamai dengan keadaannya yang ada dan memilih untuk tidak melanjutkan dan sebagainya. Padahal kita punya hak untuk melapor dan sebagainya. Itulah bagian inti dari materi saya Kak Cindy hari ini, bahwa konsen melapor, mengatakan ya dan tidak, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk men-stop siklus ini. Mungkin itu mungkin Kak Cindy tambahan saya. Nah, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya lagi dari Kak Tessa. Ini banyak banget yang nanya loh, ternyata banyak yang penasaran gitu, karena mungkin sebagian besar kan perempuan di sini. Apakah kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh anak di bawah umur? Contohnya seperti anak-anak yang menyentuh tubuh kita lalu berlari dan berlindung di balik kata bercanda. Apa yang harus kita lakukan? Nah, menarik nih Mbak ya. Bercanda. Siap. Kalau saya dalam posisi Kak Sesani ya, saya akan kejar anak itu, saya akan bilang, kamu kenapa nyentuh saya? Saya akan tanya, kamu tahu nggak itu efeknya? Siapa yang ngajarin kamu nyentuh? Siapa yang nyuruh kamu? Kamu tahu nggak? Gitu. Edukasi itu malah saya akan berikan, karena ketika anak di bawah umur gitu, kadang-kadang mereka tidak mengerti, gitu ya. Di anak TK itu sering sekali bilang, oh dia pacar saya, dia pacar saya. Ketika saya tanya, pacar itu apa sih? Teman pulang bareng, teman bagi bekal gitu. Jadi anak-anak dengan kenaifannya, mereka mempersepsi dunia dengan pemahaman mereka. Ketika mereka menyentuh,
Mereka nggak sadar bahwa itu segitiga private kita. Satu kemungkinan. Dua, mungkin mereka terberikan informasi bahwa, oh sentuh aja nanti pasti tantenya geli-geli gitu. Pasti tantenya gitu. Respon itu yang dia ingin cari. Dia tidak tahu itu artinya apa. Gitu ya. Jadi kalaupun ada anak kecil yang berlari-lari kemudian nyentuh itu dan sebagainya, saya justru akan kejar. Saya akan koreksi persepsi dia. Karena pasti akan ada orang yang pernah menanamkan persepsi salah itu. Dan persepsi salah itu akan dia pegang seumur hidup. Wah, bahaya banget. Kalau kecil kayak gini, nanti kalau udah SMA kayak apa? Jadi bahkan kalau saya akan kejar anak itu, saya akan edukasi. Tapi saya nggak akan marahin, karena pasti dia mempersepsikan dunia dengan cara senaif itu. Saya akan tanya, adek, kenapa nyentuh itu? Siapa yang ngajarin? Gitu. Kenapa kamu nyentuh itu? Kan bisa nyentuh tangan tante. Kenapa nyentuh itu? Koreksi sedini mungkin. Gitu ya, karena kembali mereka pasti mendapatkan informasi yang salah dan mereka persepsikan itu adalah benar dengan caranya mereka. Mungkin begitu Kak Cindy. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Tessa. Jadi anak itu harus diedukasi ya dari kitanya sendiri gitu. Karena mereka mungkin ya niatnya hanya bercanda, tapi ya itu jadi tugas kita dan tanggung jawab kita juga untuk menyampaikan bahwa itu adalah salah dan dampaknya itu apa gitu. Jadi tanggung jawab kita untuk memutuskan juga ya Mbak Penny ya, memutuskan kekerasan seksual selanjutnya. Lalu ada dari Kak Valentina Novia. Ketika korban mengalami pelecehan, pasti akan mengalami dampak psikologis seperti berdiam diri. Bagaimana cara kita sebagai teman untuk membangun kepercayaan dirinya? Dan apa yang harus dilakukan agar perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual? Wah, apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk tidak lagi menjadi kekerasan seksual? Kita stop sekarang. Kita tahu hak kita tahu tubuh privat kita tahu batasannya. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih empower, yang membuat kita bisa stop, tahu batasannya. Nah, pertanyaan yang menarik nih Kak, gitu ya. Kak Valentina bilang, saya mau membantu teman saya, apa yang bisa dilakukan? Informasikan bahwa ketika dia butuh kita ada. Tapi jangan nge-push, gitu ya. Setidaknya kalau dia masih mengurung di rumah, di kamar gitu ya, kirimkan saja pesan WA atau Line atau Telegram. Kalau butuh ngobrol, saya standby. Karena untuk ngobrol itu tidak sesimpel itu. Berarti kan dia harus mengingat, dia harus membangkitkan luka-luka masa lalu dan cukup kuat untuk cerita sama orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tunggu dia siap, standby. Jadi kalau saya bilangnya itu ringnya dia. Kalau dia sudah bisa menerima, kalau dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, pasti dia akan membuka, dia akan cari kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan sementara itu? Kalau dia jadi korban dalam setting universitas, pasti kan dia ketinggalan kuliah ya. Hal yang bisa kita lakukan, catatan kita email, difotokopikan, itu udah apa? Kalaupun ada tugasnya ini ya, kamu sekelompok sama aku udah ngerjain tugas kamu di rumah aja nggak apa-apa, aman. Itu sudah cukup membantu. Gitu ya. Setidaknya memberikan informasi-informasi yang membuat dia cukup nyaman. Gitu ya. Setidaknya tanya, hari ini udah makan belum? Udah, itu aja. Setidaknya dia tahu ada orang yang memberikan perhatian tapi tidak memaksakan. Karena kembali ketika kita bicara korban, ini sebuah peristiwa traumatik seperti yang tadi di Mentimeter ya, traumatik dan tidak mudah untuk menghadapi ini, butuh waktu. Ketika dia sudah selesai dan siap menghadapi dunia, maka dia akan kembali. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya langkah-langkah konkret kalau kita bicara universitas ya, mungkin itu Kak Cindy, cukup membantu, sangat-sangat membantu bagi korban. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Mbak sekarang. Ini seru juga. Bagaimana proses penyembuhan orang dari Kak Yohana? Bagaimana proses penyembuhan orang yang trauma? Apakah hanya melakukan konsultasi psikologis? Soalnya yang saya lihat dari banyak orang yang melakukan konsultasi psikologis, masih ada trauma yang mereka rasakan. Wow, kayaknya dia mengalami kasus juga ya. Ada beberapa di lingkungan dia. Makanya penasaran dengan jawabannya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak Yohana atas pertanyaan tajamnya nih, setajam silet. Oke, siap.
kebetulan semester lalu saya juga memberikan pendampingan kepada satu korban gitu ya. Dan memang kami tidak pernah bekerja sendiri gitu ya. Dari psikologi kami bekerja untuk area kami gitu ya. Kemudian bekerja sama juga dengan dokter psikiatri gitu ya, karena waktu itu kliennya tidak bisa tidur karena dia takut tidur, takut gelap. Jadi tidak bisa tidur. Jadi harus diberikan obat tidur, dan kami dari psikolog tidak bisa memberikan obat, psikiatri bisa memberikan obat. Gitu ya. Dibuat tidur, lebam-lebamnya diobati oleh dokter umum dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari pendampingan hukum juga terus menjaga proses kasusnya, laporan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Kolektif gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana proses penyembuhannya, kita lakukan korektif dari fisiknya, dari kedokteran gitu ya. Kemudian dari psikologi kita coba kurasi, karena kembali kalau kita bicara badan, di Tensoplast, di kompres sama bore water itu sembuh. Tapi kalau kita bicara jiwa, itu kayak beling dibanting. Ya, dia akan bisa berbentuk lagi jadi vas, tapi vasnya tidak akan pernah utuh. Harus dilem satu persatu, dan itu butuh waktu. Dan kalaupun lem, tidak akan merekatkan gitu, karena itu sudah terjadi. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana cara korban berdamai dengan dirinya, melepaskan masa lalu dan bangkit ke depan, gitu ya. Nah, karena kembali memang itu akhirnya butuh waktu. Jadi memang ada yang didampingkan bertahun-bertahun, kejadiannya kapan tidak pernah selesai, betul. Karena kembali disitulah kenapa kekerasan seksual menjadi sebuah kejahatan yang bagi saya ini efeknya seumur hidup gitu ya. Karena kalau kita bicara misalnya kerampokan gitu ya, harta bisa dicari. Tapi kalau kekerasan seksual itu diobatinya di mana, tidak ada. Gitu ya. Makanya trauma ini memang kalau secara psikologis tidak pernah ada garansi kapan selesai. Kita nggak pernah tahu kapan dia akan bisa berdamai dengan dirinya, kapan dia akan selesai dari medikasi psikiatri dan sebagainya. Itu sangat tergantung dengan support ruangan sekitar, orang tuanya gitu ya, dirinya sendiri bagaimana dia bisa mempersepsikan dan memaknai kejadian tersebut gitu ya, orang-orang yang menawarkan bantuan dan sebagainya. Ini sebuah proses yang tidak bisa selesai, singkat, kompleks, dan pasti akan butuh bantuan banyak orang. Dan jadi kalau dibilang korban perkosaan bisa sembuh nggak? Luka batin itu tidak akan pernah sembuh. Dia akan selalu meninggalkan bekas. Tapi bagaimana kita sebagai orang sekitar bisa membantu dia move on gitu ya. Mau kuliah lagi, mau menyelesaikan studi gitu ya. Setidaknya dari ijazah bisa dapat kerja, melanjutkan hidupnya dan sebagainya. Itulah yang menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin begitu Kak Cindy. Baik, Mbak. Oke, kita mau melanjutkan pertanyaan lagi atau mungkin mau kita pilih yang terbaik atau bagaimana ini, Mbak? Aduh, saya sebagai narasumber saya manut sama Kak Cindy. Oh, saya jadi merasa terhormat. Oke, kita lanjut lagi untuk beberapa pertanyaan ya. Sampai jam 11.40 kita akan tetap sharing untuk mendapat wawasan lebih banyak dari Mbak Penny Handayani. Oke, dari Muhammad. Izin bertanya Mbak Penny, contoh kasus ada sebuah pasangan, pacaran, dan sudah melakukan hubungan intim yang didasari keinginan mau sama mau melakukan hubungan intim tersebut. Tetapi ketika mereka putus, si perempuan bercerita kepada temannya bahwa dia dipaksa oleh pacarnya untuk melakukan hubungan intim. Dan si pacarnya sebentar, agak ke atas siapanya melakukan hubungan intim dan siapanya disalahkan karena sudah melakukan hal tersebut. Mengapa selalu laki-laki yang disalahkan ketika terjadi hal seperti ini, dan kenapa tidak perempuan yang disalahkan atau dua-duanya yang disalahkan? Bagaimana menurut Mbak Penny? Ya, ini udah dua-duanya udah hilaf gitu. Sekarang nggak ada yang mau menanggung kehilafan bersama gitu ya. Oke, siap. Nah, inilah mungkin teman-teman yang saya ingin sampaikan dengan konsen gitu ya. Konsen itu harus jelas, vokal, dalam keadaan sadar, dalam keadaan equal, dilakukan berulang, dilakukan agar dia juga paham dan sebagainya gitu ya. Kalau bagi saya ketika dilakukan senang atas senang gitu ya, dan
itu sesuatu yang part of kehilafan gitu ya. Nah, ketika hubungan ini berakhir dengan tidak menyenangkan dan mengungkit-ungkit, wah ini saya tidak punya judgement yang bisa lebih dalam gitu ya. Tapi pada saat ini saya hanya mau bilang, ketika kita berada dalam hubungan yang toxic, yang tidak menyenangkan, yang tidak equal, tidak close dan sebagainya, bagi saya daripada ini akan menjadi eskalasi gitu ya. Karena kalau kita bicara intercourse di luar nikah tanpa pengaman akan ada efek-efeknya. Nah, ketika efek ini terjadi dan merugikan salah satu dan kita bertahan pada hubungan itu semakin berat. Jadi kalaupun saya mencoba memaknainya, untung sudah putus, tidak berlanjut dan sebagainya. Dan kalaupun ada ekses pasca kejadian itu, bagaimana kita bisa memaknainya gitu ya. Jadi disinilah butuh kedewasaan, dan bagi saya memaknainya ketika ini dilakukan atas kesadaran, atas konsen berdua, ya berarti ya sudah berdua yang harus bertanggung jawab. Dan ketika ada statement-statement, wah kenapa selalu pria disadarkan ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi pasca hubungan yang membuat akhirnya terpojok dan sebagainya. Disinilah butuh kedewasaan kita bersama untuk tahu batasan. Dan ketika ada statement itu, berarti memang hubungannya sudah toksik ya, gitu ya. Karena hubungan yang sehat itu tidak akan pernah meminta penunjukan kasih sayang atas tubuh, atas seksual. Karena itu yang membedakan pacaran dengan menikah. Ketika kita pacarannya benar lurus atas hubungan yang baik, tidak akan minta itu, tapi minta saling mengenali, saling belajar satu sama lain. Berarti kan sudah melenceng ya hubungannya, gitu ya, menjadi toksik dan sebagainya. Jadi memang lebih baik disudahi, waktu itu dilakukan bersama, dilakukan atas konsen bersama. Kalaupun ada excess afternya, ya mungkin bisa diselesaikan dengan dewasa. Karena kembali itu adalah sebuah kejadian yang dilakukan atas sadar, atas persetujuan bersama, ya berarti memang harus dipertanggungjawabkan bersama. Mungkin begitu Kak Cindy. Baik, jadi ya tanggung jawab sendiri, tanggung jawab masing-masing ya. Karena dari awal dilakukan secara sadar. Betul. Bahkan hanya ketika putus baru menuntut gitu ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Budiman. Bu Dian. Selamat pagi Mbak Penny. Mbak Penny tadi mengatakan kalau pelecehan seksual juga bisa terjadi pada pasutri. 1, apakah penolakan dari pasangan baik itu istri atau suami, apakah itu udah masuk pelecehan seksual? Sementara maaf, seksualitas dalam berumah tangga perlu dan menjadi kewajiban bagi pasangan untuk melayani. Karena dalam agama pun hal ini juga dijabarkan dalam agama. Dan apakah ada hukum yang mengikat untuk kasus rumah tangga? Mohon penjelasannya ya Mbak Penny. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dian. Ini pertanyaan yang on point sekali. Waduh, seru nih Bu Dian. Siap. Ya memang kalau kita bicara hubungan seksualitas dan rumah tangga ini menjadi kompleks ya. Kalau pacaran, wah distinct sekali gitu ya, bisa dengan sangat mudah gitu ya. Tapi ketika kita bicara hubungan seksualitas dan rumah tangga ini menjadi sesuatu yang punya pakem yang berbeda karena memang ada kalau di BKBBN ini ada salah satu fungsi pilar keluarga, yaitu reproduksi dan mempertahankan keturunan. Nah, disinilah menjadi isu seksualitas kita bisa masuk nih ya. Padahal kan ini fungsi keluarga kalau kata BKKBN, tapi kok bisa melenceng gitu ya. Saya pernah, kami secara psikolog itu kadang-kadang kita saling bedah kasus dan sharing tanpa menyebutkan klien dan identitasnya. Tapi memang waktu itu kami pernah mendapat satu kasus, istrinya sedang haid, menolak untuk berhubungan karena memang sedang menstruasi dan dipaksa oleh suaminya. Istrinya merasa bahwa ini adalah bagian dari kekerasan seksual karena dia sudah menolak dan mengatakan bahwa saya sedang menstruasi. Dia merasa bahwa dia sudah diperkosa oleh suaminya, tapi dia bingung, apakah ini perkosaan? Tapi suami saya, tapi saya sudah menolak karena saya sedang menstruasi. Pada waktu itu akhirnya dia konsultasi dengan salah satu rekan saya ke psikolog dan akhirnya proses diskusi panjang di sana terjadi, gitu ya. Akhirnya kami pun berhubungan dengan Pusat Penanggulangan Kekerasan Anak dan Rumah Tangga dan
pada saat itu diputuskan bahwa karena istri sudah menolak, dan menolaknya dia sudah katakan clear, berulang, dan dalam keadaan sadar, dan dia merasa karena posisinya sebagai istri, dia dipaksa untuk melayani suami, akhirnya memang itu menjadi delik kekerasan dalam rumah tangga, isunya adalah seksualitas. Ya. Jadi memang ada kalau kita bicara keluarga, ini a bit kompleks, karena memang suami istri itu fitrahnya untuk melakukan hubungan reproduksi dan seksualitas. Tapi ketika satu atau salah satu pihak merasa tidak nyaman, dipaksa dan sebagainya, ini menjadi suatu hal yang mungkin bisa dipegang sebagai acuan, gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah akan selalu ada statement yang mengatakan bahwa kita harus saling melayani dan sebagainya, dan itu ada dalam kewajiban suami istri. Saya akan ambil contoh lain, Bu Dian. Ada satu pasangan sudah punya anak 10, suaminya anti KB, istrinya sudah merasa bahwa finansial keluarga mereka sudah ngepot-ngepot karena 10 anak, dan salah satu logika yang dilakukan adalah kita harus steril atau KB. Suaminya menolak, tidak, saya tidak mau, gitu ya. Akhirnya muncul anak ke-11. Jadi pada saat anak ke-10 dia mengatakan bahwa kita harus steril nih, gitu ya, tapi suaminya menolak. Nah, akhirnya dia bicara dengan salah satu kader Posyandu dan mengatakan bahwa coba ibu tolak sekali lagi, diskusikan, kalaupun perlu bantuan, saya akan hadir untuk mengedukasi suami ibu. Karena kembali ini sudah menjadi situasi yang tidak nyaman. Nah, kembali, jadi ketika mungkin yang bisa saya tarik adalah ketika suami istri terjebak dalam dinamika ini dan mungkin mereka merasa tidak nyaman dan sebagainya, ada beberapa pihak yang bisa kita rujuk untuk bisa memberikan penguatan. Setidaknya bukan menegaskan ini kekerasan atau tidak, tapi bisa mengedukasi salah satu pihak bahwa ini adalah bagian yang bisa kita berikan concern bersama, seperti itu. Kenapa? Apakah ada batasannya? Nah, ini memang hukumnya agak blur, Bu Dian, gitu ya. Karena kembali ada isu norma di sini, ada isu agama, dan ada isu kewajiban dan hak. Kalau kita bicara KDRT, itu memang sesuatu yang situasional, dan memang salah satu pihak, terutama Prapol, harus cukup firm dan kuat untuk tetap meneguhkan, gitu ya. Karena kalau tidak nanti akan ada banyak maju mundur, dan ini cukup melelahkan. Tapi bagi saya, posisinya adalah kalau suami atau istri kita cukup menghormati, cukup memegang teguh bahwa keluarga adalah tempat kita harus aman, nyaman, dan bahwa kewajiban reproduksi adalah sesuatu yang kita harus sama-sama nyaman, pemaksaan tidak akan ada. Tapi ketika dipaksakan, berarti mungkin kita perlu komunikasikan dan negosiasikan. Karena berarti ada satu pihak yang merasa lebih tinggi, merasa punya kekuatan untuk menekan dan sebagainya. Dan ini mungkin sesuatu yang setiap keluarga beda-beda, sehingga akhirnya mungkin kita perlu minta bantuan pihak ketiga untuk bisa mengklirkan situasi. Mungkin begitu, Bu Dian. Kalau kita bicara ini sangat ada banyak contoh, tapi saya nggak mau men-share ini nanti adik-adik yang belum nikah trauma, Mbak Penny, kok kasusnya serem-serem, jangan. Gitu ya. Tidak semua rumah tangga kayak gitu ya, Bu Dian. Terima kasih Mbak Penny ya. Sama-sama, Bu Dian, semoga membantu. Iya, terima kasih. Jawab ya, Miss. Iya, walaupun memang sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu kompleks ya, karena pemerintah sempat mengeluarkan undang-undang yang baru itu ya kemarin itu tentang pelecehan dalam rumah tangga gitu. Dan kita yang udah berumah tangga itu dalam tanda kutip, apakah iya seperti itu gitu? Dan memang banyak terjadi kekerasan bahkan sampai terjadi pembunuhan itu hanya gara-gara seksualitas dalam rumah tangga. Oke, terima kasih loh Mbak Penny penjelasannya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita berlanjut ke satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita akhiri ruang diskusinya. Dari Jayanti Putri, izin bertanya Mbak Penny, bila terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, wah ini cakupannya sudah perguruan tinggi ya, kemana kita harus melapor sebagai seorang mahasiswi, bagaimana cara mencegah dan menangani kekerasan seksual? Nah, ini lingkungan kampus nih Mbak. Iya, terima kasih. Oke. Nah,
mumpung ada Pak Sulis, ada Bu Vero, ada Bu Dian, sama Bu Sisil nih. Mungkin bisa memberikan informasi ini, Ibu, tambahan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Penny atas kesempatannya untuk memberikan sedikit pencerahan jawaban bagi pertanyaan Kak Dayanti Putri. Jadi intinya dari pihak kampus itu memang punya kewajiban untuk melindungi setiap mahasiswinya, dan juga setiap dosennya. Intinya setiap sivitas Don Bosco itu sungguh-sungguh kami lindungi. Nah, kalau terjadi sesuatu silahkan, ya silahkan sampaikan kepada kami. Kami bukan berarti pada pimpinan saja, bisa jadi dengan kami tidak nyaman, ya. Tapi silahkan cari tempat yang nyaman, yang sungguh-sungguh bisa mengungkapkan apa yang dia alami. Sehingga nanti kami tentu akan menindaklanjuti sehingga tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Entah itu pelakunya siapa, tapi yang jelas siapapun juga yang merasa mengalami kekerasan seksual, itu sungguh-sungguh langsung sampaikan kepada orang yang dekat, yang bisa dipercaya oleh teman-teman. Sehingga paling tidak bisa mengurangi trauma dan juga menghindari tidak terulang lagi peristiwa yang sama. Silahkan bisa ke saya, bisa ke Miss Mike, bisa ke Bu Cecil, bisa ke Miss Dian, dan seterusnya, siapapun juga silakan yang bisa membantu meringankan beban psikis ya, dan juga beban mungkin fisik yang dialami. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Penny, terima kasih Kak Putri yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Mbak Penny. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menambahkan, Boleh Bu Vero, monggo atuh. Ya, jadi memang untuk isu tentang kekerasan seksual ini kan sudah masuk ke perhatian dari Dinas Pendidikan juga ya Mbak Penny, sehingga kita waktu itu dari bidang kemahasiswaan sengaja dikumpulkan dan kita membuat satu tim untuk masing-masing perguruan tinggi, dan tim untuk pencanangan anti kekerasan seksual di kampus itu dalam penanganan dari bidang kemahasiswaan. Nah, kalau di Asekma Don Bosco kebetulan di bidang masuk di bidang non akademik. Jadi memang itu akan kami kelola di non akademik. Terkait dengan pelaporan, nah kalau kami sudah menerima pelaporan tersebut, ada prosedurnya ya Mbak Penny ya. Terus dari kami akan lari ke pelaporan Komnas HAM ya, sebelumnya juga ke pelindungan ibu dan anak ya, seperti itu. Jadi memang sudah ada rangkaian urutannya, prosedurnya, hingga juga kemungkinan besar kok memang ingin dilaporkan ke pihak kepolisian, itu memang adalah tugas dari kampus atau institusi untuk melakukan pendampingan seperti itu. Jadi Jayanti kalau dengar ada teman yang jadi korban atau Jayanti pernah melihat sendiri atau bagaimana, nah dan kebetulan itu adalah lingkup kampus dan itu terjadi di teman-teman ya kan, atau kejadiannya pokoknya yang melibatkan sivitas, silahkan sampaikan ke kami, nanti kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan arahan yang sudah dicanangkan atau sudah menjadi panduan kami dari Dikti terutama. Begitu ya Mbak Penny ya, kayaknya seragam kan kalau perguruan tinggi ya. Ya. Itu Betul, tambahan Bu. saya, mungkin ada yang bisa dilengkapi lagi Mbak Penny. Terima kasih. Siap gitu ya. Jadi sudah standby ya nih Bu ya Bu, Don Bosco gitu ya. PA-nya, dosennya, semuanya sepertinya sudah standby. Jadi kalau saya bisa ambil dari Pak Sulis, temukan orang yang bisa dipercaya dan laporlah. Mungkin begitu ya Bu. Siap. Mungkin begitu Kak Cindy. Jadi menemukan orang yang tepat ya untuk mencurahkan, untuk curhat gitu kejadian yang dialami. Baik, mohon maaf waktu sudah habis dan sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih kepada hadirin atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan berkecil hati. Akan kami sampaikan ke Ibu Penny dan hasilnya jawaban kalian akan kami kirim ke email atau ke WhatsApp masing-masing ya.
Juga terima kasih kepada Ibu Penny Handayani yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi pembicara pada webinar hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Semoga senang bantu. iya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu ya, Mbak Penny. Jangan bosan-bosan ngisi acara kita ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, Kak Elizabeth Yo, saya Cindy Intan Pertiwi, pamit undur diri dari moderator, terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Kak Elis, silakan ambil alih. Baik, terima kasih Kak Cindy yang sudah memandu acara materi dan juga kepada Ibu Penny atas pemaparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya, saya ingin meminta tolong kepada Ibu Penny untuk memilih 3 pertanyaan menarik dari yang sudah ditanyakan oleh para peserta, karena nantinya 3 pertanyaan menarik ini akan mendapatkan hadiah e-wallet. Ya, baik dari Ibu, mungkin boleh dilihat-lihat Bu, kolom chatnya. Ya. Kira-kira 3 pertanyaan menarik apa nih yang layak mendapatkan hadiah e-wallet? Siap. Waduh, 3 nih ya, cup, cap, cip, cup gitu. Nah, saya mau berikan, untuk yang pertama saya berikan kepada Agnes Lydia Lauli karena dia adalah pemosting pertama dari pertanyaan. Selamat nih untuk Kak Lydia. Kakak operator boleh ditolong untuk dicatat ya namanya, nanti dihubungi supaya bisa dapat e-wallet. Pertanyaan kedua boleh? Mbak. Kalau saya ini sesuatu yang penting sekali dari Kak Aprilia Haikal. Pemenang kedua selamat kepada Kak Aprilia Haikal. Untuk pemenang ketiga, Ibu. Nah, tadi saya menemukan satu pertanyaan yang mungkin kita belum bahas gitu ya, tapi sesuatu yang juga menarik loh, kok saya belum menemu. Dari Kak Muhammad, siapa ini? Muhammad Agung Said. Pemenang ketiga dari Kak Muhammad Agung Said Fajar. Ya, baik. Selamat kepada 3 orang pemenang. Nantinya dari tim operator akan menghubungi untuk dimintai data pribadinya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan e-sertifikat untuk Mbak Penny. Dari operator, apa bisa disiapkan e-sertifikatnya? Baik, ini e-sertifikat untuk Mbak Penny Handayani. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya mengisi acara kami. Baik. Selanjutnya, untuk para peserta yang juga ingin dan mungkin juga menanti-nanti e-sertifikatnya, nantinya operator akan mengirimkan link feedback acara dan itu harus diisikan sebagai masukan untuk kami. Setelah mengisi link feedback acara, nantinya e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email para peserta dengan jangka waktu kurang lebih 3-5 hari kerja sejak berakhirnya webinar. Sekali lagi, ketika dalam mengisi Google Form, pastikan penulisan nama dan juga email tidak ada kesalahan, agar e-sertifikatnya dapat sampai dengan selamat. Begitu, dari tim operator apa sudah di-share? Sudah ya? Baik. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Sulis atau Ibu Mika, Ibu Cecilia, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup webinar hari ini? Terima kasih Kak Elis. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mbak Penny yang sudah mencerahkan kepada kami semua sehingga kami menjadi tahu dan sadar apa itu artinya kekerasan seksual. Kemudian kita juga bisa tentu menjaga diri kita masing-masing dan juga berperan serta membantu memfasilitasi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, agar mereka sungguh-sungguh
tidak menjadi korban kekerasan seksual, dan juga kita bersama-sama menyetop sungguh-sungguh kekerasan seksual yang dialami oleh anggota masyarakat kita, dan kita berperan aktif di sana. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan sungguh-sungguh kita bisa bersama-sama berperan dalam masyarakat kita ini. Terima kasih Mbak Penny. Kembali kepada Mbak Elis, terima. Baik, Silakan Kak Elis. Mungkin dari Ibu Cecilia ingin menambahkan, Bu, sepertinya Ibu ingin mengatakan sesuatu. Maaf, mungkin boleh saya mengundang Ibu Cecilia untuk memberikan kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri webinar hari ini. Suara saya terdengar nggak? Sudah terdengar, Ibu. Oh, sudah. Oh ya, oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Penny yang sudah memberikan sharingnya terkait dengan isu-isu yang wajib diketahui oleh kita semua ya. Terima kasih banyak Mbak Penny untuk kesediaan waktunya, juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan ini. Semoga kedepannya lebih banyak lagi topik-topik yang menarik, khususnya untuk menambah pengetahuan dan juga lebih melatih kepada para mahasiswa dan siapa saja ya halayak umum untuk bisa menjadi lebih baik, khususnya di era yang penuh tantangan saat ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Penny dan semua rekan-rekan yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, kepada Pak Sulis, Miss Mike, Bapak Ibu dosen yang juga ikut terlibat. Sekali lagi sukses buat kita semua, salam sehat dan tetap semangat untuk berjuang melawan ya yang tadi kata Mbak Penny, memutus rantai pelecehan seksual ini sehingga kita sama-sama bergandengan tangan lah, tidak ada lagi pelecehan yang dialami oleh kita semua. Terima kasih, selamat siang dan sukses selalu buat kita semua. Thank you Mbak Elis, silakan Kakak. Baik, terima kasih Ibu Cecil atas kata-kata penutupnya. Terakhir boleh saya mengundang Ibu Mika untuk kata-kata penutup. Mohon maaf, Miss, boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Sudah, dari Miss sudah. Miss. Dari operator tadi ya dimatikan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Penny atas kesempatan, ya, atas peluang, atas perkenannya untuk memberikan pencerahan terkait dengan anti kekerasan seksual bagi mahasiswi dan juga buat teman-teman yang juga datang dari perguruan tinggi ataupun dari kalangan masyarakat umum ya Mbak Penny ya. Kita lihat di sini cukup banyak pemerhatinya. Terima kasih juga kepada yang hadir. Ya, semoga acara ini memberikan manfaat, menambah pencerahan ya, menambah wawasan terkait dengan isu-isu terkait kekerasan seksual yang marak sekarang ini terjadi. Ya, mari sama-sama kita peduli, mari sama-sama kita lindungi siapapun yang ada di sekitar kita ya, teman-teman kita, sahabat kita, perempuan maupun juga yang laki-laki, karena kekerasan juga tidak datang antar ke perempuan saja ya Mbak Penny ya, tetapi juga ke yang kaum laki-laki juga sama. Jadi makanya kita perlu tingkatkan kepedulian ya, tingkatkan juga kewaspadaan supaya apa ya, hal-hal yang tidak kita inginkan ini ya tidak terjadi kepada kita. Ya, dan kalau seandainya pun kita pernah melihat, mengalami atau ingin menolong teman kita, nah ada cara-caranya, silakan laporkan ya kalau ke perguruan tinggi atau kepada orang tua, bantu untuk menemui atau mendapatkan solusi bagaimana cara pelaporannya ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Penny, terima kasih Pak Sulis, terima kasih Ibu Sisil, Dian yang sudah hadir, dan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Mika atas kata-kata penutupnya. Sebelum kita akhiri
Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh saya minta para peserta untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Tim operator mohon bantuannya untuk screenshot. Siap, Kak. Teman-teman Abah yang ya. lain, sebentar Kak, teman-teman yang lain boleh mengaktifkan kameranya sebentar saja. Baik, sudah ada beberapa nih Kak. Sebentar ya Kak, 1 menit lagi kita tunggu. Baik. Baik, Kak Cindy boleh aba-aba Kak Cindy? Baik. 3. Yang pertama dulu ya, slide pertama. Ya. 3, 2, 1. Sudah? Sudah Kak. Slide yang kedua sekarang. Slide kedua. 3, 2, 1. Sudah. Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesediaan para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa, karena tadi sudah dibuka dengan doa. Saya mengundang Kak Veronica untuk memimpin doa penutup. Kepada Kak Veronica, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Ibu Penny serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Karena acara telah berakhir, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan saya bawakan secara Kristiani untuk teman-teman yang beragama lain atau Bapak Ibu dosen beragama lain dapat menyesuaikan ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu hari ini, atas pagi yang indah yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan atas segala aktivitas yang akan kami lakukan, baik yang nantinya atau besok hari ya Tuhan yang akan kami kerjakan. Kiranya apa yang kami kerjakan menjadi berkat, tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi semua orang. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Penny yang sudah memberikan waktunya bagi kami, sehingga memberikan ilmu baru tentang kami mengenai satu lagi pelajaran yang berharga. Berkati kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Elis. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Veronica atas doa penutupnya. Kini tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada Mbak Penny Handayani atas kesediaannya menjadi pembicara dalam webinar kami. Kami juga sampaikan terima kasih atas kehadiran dan juga keaktifan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta. Semoga materi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Mbak Penny dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Elis, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Mbak Terima kasih, Penny. Mbak Terima Penny. kasih Terima kasih Pak Nisma. Sulis, Bu Vero. Terima kasih, Mbak Injil Penny. Mestian, Ya. rekan-rekan mahasiswa. Ya. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia semuanya, Mbak Oke, Vero, terima Kak Vero, kasih. Kak Cindy. Terima Mohon kasih izin, semuanya. Bapak Ibu terima dosen, kasih, teman-teman yang Ya. sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih, izin live. Izin live ya. Silakan Miss. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Mbak Penny juga ya. Terima kasih Bu Vero, mari. Saya izin tif teman-teman panitia. Iya Ibu, iya Mbak, dipersilahkan. Iya, kenapa Bu Cindy? Iya, nggak apa-apa. Ya, mari. Ibu Cindy. Mari.
Mari Mbak Penny. Oke. Bisa berapa nih? 19. Oke, yang bukan panitia mohon meninggalkan karena kami ada evaluasi sebentar. Iya, betul sekali. Ayo Hana, thank you. Baik, Pak Yohana. Thank you, Miss. Season leave. Kacin. Bye, thank you. Bye, thank you. God bless.